Kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pasar persaingan tidak sempurna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Aldi Santoso dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang struktur pasar tidak sempurna. Yang A, pengertian struktur pasar tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna bisa juga disebut dengan sebagai bentuk pasar yang kehilangan satu atau lebih ciri-ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna. Dalam pembahasan struktur pasar tidak sempurna, terdiri dari beberapa pembahasan, yaitu 1. Pasar monopoli, 2. Pasar monopolistik, dan 3. Pasar oligopoli. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah bentuk pasar yang bertolak belakang dengan pasar persaingan sempurna. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan yang menjual barang atau jasa di pasar, serta barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Oleh karena itu, monopoli adalah satu-satunya produsen atas suatu produk dan kurva permintaan yang dihadapinya adalah kurva permintaan pasar. Pada umumnya, jumlah produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli lebih sedikit dan harganya lebih tinggi dibandingkan jumlah dan harga pada pasar persaingan sempurna. Oleh karena itu, dalam konteks monopoli, masyarakat akan terbebani biaya karena lebih sedikit konsumen membeli produk tersebut dan konsumen membeli produk dengan harga yang lebih mahal. A. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar monopoli antara lain. Yang pertama, ciri pasar monopoli adalah hanya terdapat satu perusahaan dalam industri. Sifat ini pada dasarnya sudah jelas dalam pengertian pasar monopoli. Ciri kedua dari pasar monopoli yaitu barang yang dihasilkan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang pengganti yang mirip yang dapat menggantikan barang tersebut. Dan ciri ketiga pasar monopoli yaitu sangat sulit bagi perusahaan lain untuk masuk dalam industri. Ciri keempat dari pasar monopoli yaitu perusahaan atau penentu harga. Oleh karena itu, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan dalam industri, maka dialah yang menentukan harga atau price maker. Ciri kelima dari perusahaan monopoli yaitu perusahaan tidak perlu melakukan promosi yang gencar. Oleh karena itu, monopoli merupakan salah satunya perusahaan dalam industri, maka perusahaan tidak perlu melakukan promosi dengan iklan. Yang B, penyebab munculnya monopoli. Penyebab munculnya perusahaan monopoli karena hambatan masuk dalam industri. Suatu monopoli akan terus menjadi pemain tunggal dalam pasar karena perusahaan lain tidak mampu masuk ke dalam pasar itu untuk bersaing dengannya. Hambatan untuk masuk ini muncul karena tiga hal, yaitu pengusahaan sumber daya karena diciptakan oleh pemerintah dan monopoli alamiah. Hambatan yang pertama, pengusahaan sumber daya. Sebagai contoh yang klasik dari perusahaan monopoli yang muncul akibat pemilikan suatu sumber daya adalah De Beer, perusahaan berlian di Afrika Selatan. Yang B, monopoli yang diciptakan pemerintah. Di Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN adalah salah satu bentuk perusahaan monopoli yang diciptakan oleh negara. Yang C, monopoli alamiah. Sebagai contoh monopoli alamiah adalah perusahaan air daerah atau PDAM. Yang D, keputusan dan harga. Apabila perusahaan monopoli memutuskan untuk menaikkan harga produknya, maka ia tidak perlu khawatir terhadap pesaing yang akan mengenakan harga yang lebih rendah. Akan tetapi, dalam merebut omset penjualan yang lebih besar dengan biaya yang digantung oleh monopoli, menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan jumlah dan harga yang dikenakan kepada konsumen. Permintaan monopoli adalah permintaan pasar, dan secara keseluruhan
Mereka mengendalikan jumlah output yang ditawarkan untuk dijual. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Heru, yaitu tentang pendapatan monopoli. Untuk perusahaan monopoli ini, pendapatan marginalnya yaitu lebih kecil dari harga karena sesuai monopoli menghadap kurva permintaan yaitu menurun. Untuk meningkatkan jumlah barang yang terjual, maka suatu perusahaan monopoli tersebut harus menurunkan harga barang yang dijualnya. Itu selanjutnya di bagian mengukur pasar monopoli. Perbedaan perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli. Bagi perusahaan yang bersaing, harga sama dengan biaya marginalnya bagi perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli, yaitu seperti harga berlebihan, biaya marginalnya. Karena itu cara yang dialami untuk mengukur kekuatan monopoli adalah dengan memaksimalkan harga mana yang memaksimalkan laba melampaui biaya marginalnya. Khususnya kita dapat menggunakan rasio harga markup yang dikurangi harga marginal untuk menetapkan harga. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang biaya sosial monopoli, yaitu monopoli menyiratkan bahwa harga melebihi biaya marginal, yaitu seperti karena kekuatan monopoli ini mengakibatkan harga barang heboh, yaitu seperti meningkatnya harga barang atau meningkatnya jumlah produksi barang, maka harga barang yang diharapkan oleh masyarakat itu harus lebih rendah. Kita akan menyadari hal ini terjadi karena konsumen merasa rugi dengan perusahaan yang meraup laba yang terlalu besar di bawah monopoli, dan konsumen membeli sedikit karena harga barang yang tinggi tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu kerugian masyarakat karena pasar monopoli ini. Produsen pada pasar monopoli ini tidak punya saingan, maka produsen ini tidak mendorong untuk beroperasi secara efisien. Karena kedua hal ini, maka keberadaan pasar monopoli ini menimbulkan kerugian atau beban bagi masyarakat, yang dikenal juga dengan istilah beban sosial karena dalam bentuk yaitu berkurang atau buruknya efisien dan daya saing ekonomi nasional di suatu pasar. Berkurangnya atau hilangnya sebagian kesejahteraan masyarakat, yaitu karena jumlah produksi Q lebih kecil dari volume keseimbangan, yaitu keseimbangan pasar, maka akibatnya surplus yang didapat oleh konsumen menjadi berkurang, tidak saja terampil oleh produsen monopoli, tetapi juga ada yang hilang karena tidak dinikmati oleh siapapun, terutama pasar yang kecil. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari pasar monopoli ini. Walaupun sudah disinggung bahwa pasar ini sangat merugikan banyak konsumen, efisiennya seperti misalnya ekonomi nasional, namun untuk batang dan jasa tertentu, khususnya untuk kebutuhan publik, atau yang salah satunya yaitu seperti ekonominya sangat besar, kadangkala produksinya tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanis pasar, karena akan menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Fitriani akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Indah. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Pasar monopolistik merupakan pasar yang memiliki sifat monopoli pada spesifikasi barangnya, sedangkan unsur persaingan pada barang penjual yang menjual produk yang sejenis. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama ada terdapat banyak penjual atau produsen yang berkecimpung di pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan merupakan differentiated product. Yang ketiga, para penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang produknya sendiri. Yang keempat, untuk memenangkan persaingan setiap penjual aktif maupun promosi. Dan yang kelima adalah keluar masuk pasar barang atau produk relatif lebih mudah. Terjadinya pasar persaingan monopolistik. Perusahaan-perusahaan bersaing dengan menjual produk-produk yang terdiferensiasi, yang sangat dapat digantikan oleh satu sama lain, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Dengan kata lain, elastisitas permintaan antara harga besar tetapi bukan tidak terbatas.
Terjadinya pasar persaingan monopolistik yang pertama dikarenakan perusahaan-perusahaan bersaing dengan menjual produk-produk yang terdiferensiasi yang sangat dapat digantikan oleh satu sama lain, tetapi bukan pengganti yang sempurna. Dengan kata lain, elastisitas permintaan antara harga barang, tetapi bukan tidak terbatas. Yang kedua, ada kemungkinan untuk maju dan keluar bebas pasar. Relatif lebih mudah bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar tersebut dengan mereknya sendiri, dan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk keluar jika produknya akhirnya tidak lagi menguntungkan. Produk yang dihasilkan pasar monopoli terdiferensiasi. Karakteristik ini merupakan ciri yang sangat penting untuk membedakan antara pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, produk sangat sulit dibedakan antara produk yang dihasilkan antara satu produsen dengan produsen lainnya. Berbeda dengan pasar persaingan monopolistik, produk antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda coraknya, dan secara fisik mudah dibedakan antara produksi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan-perbedaannya ini, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik bukan barang pengganti sempurna terhadap barang yang dihasilkan oleh perusahaan lain. Karena produknya berbeda dari produk yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain, perusahaan memiliki kurva permintaan menurun. Nah, jadi perusahaan yang kompetitif monopolistik mengikuti aturan monopoli dengan memaksimalkan keuntungan perusahaan, memilih kuantitas saat pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Kemudian, mengenai keseimbangan jangka panjang pada pasar persaingan monopolistik. Apabila perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam jangka pendek dapat memperoleh keuntungan di atas normal, maka perusahaan baru akan tertarik untuk masuk ke dalam industri tersebut sehingga jumlah perusahaan dalam industri bertambah banyak. Seperti halnya dengan pasar persaingan sempurna, dalam pasar persaingan monopolistik setiap perusahaan akan memperoleh keuntungan normal dalam jangka panjang. Kemudian, mengenai keseimbangan jangka pendek pada pasar persaingan monopolistik. Elastisitas harga terhadap permintaan semakin tinggi apabila diferensiasinya semakin sedikit, seperti halnya dengan pasar monopoli, karena kurva permintaan yang dihadapi perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki kemiringan negatif dan linear, maka kurva pendapatan marginal berada di bawah kurva permintaan yang memotong sumbu harga pada titik yang sama dan memiliki kemiringan absolut 2 kali lipat dari kurva permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahbudi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Novi Fitriani mengenai periklanan. Dalam pasar persaingan monopolistik, perilaku semacam ini sangat wajar. Para kritikus periklanan berpendapat bahwa perusahaan melakukan usaha periklanan guna memanipulasi selera konsumen. Dikatakan demikian karena mereka beranggapan bahwa iklan yang dibuat kebanyakan bersifat psikologis dan kurang informatif. Para kritikus periklanan juga berpendapat bahwa periklanan menghambat kompetisi. Iklan-iklan seringkali meyakinkan konsumen bahwa produknya lebih berbeda dari yang sebenarnya. Para pendukung periklanan juga berpendapat bahwa periklanan menumbuhkan kompetisi karena iklan memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk perusahaan yang ada di pasar. Yang ketiga yaitu pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari bahasa Yunani, oligos yang berarti beberapa dan polis yang berarti penjual. Oleh karena itu, oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa produsen. Masing-masing produsen menguasai pasar yang relatif besar. Ciri-ciri oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan dapat homogen dan dapat pula berbeda corak. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar. Dan yang keempat yaitu satu di antara para oligopolis merupakan price leader atau penjual yang memiliki pangsa pasar yang besar. Yang B yaitu faktor yang mendorong terbentuknya pasar oligopoli. Hambatan untuk masuk pasar yang dihadapi oleh pemain atau produsen baru antara lain disebabkan paling tidak ada 4 faktor.
Yang pertama, skala ekonomis dari industri tersebut. Yang kedua, tingkat kerumitan pengelolaan usaha yang tinggi. Yang ketiga, aturan persyaratan ketat yang dikeluarkan pemerintah. Dan yang keempat yaitu pasar monopoli. Yang C, keseimbangan suatu pasar oligopoli. Perusahaan oligopoli lebih baik bekerja sama dan mencapai hasil monopoli. Namun karena mereka berusaha untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, perusahaan tersebut tidak mencapai hasil monopoli dan memaksimalkan keuntungan bersama. Setiap perusahaan oligopoli tergoda untuk menambah produksi dan meraup bagian pasar yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Sabudi. Poin D, teori permainan dan ilmu ekonomi kerjasama. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa oligopoli ingin mencapai hasil monopoli, tetapi dalam mencapai hasil tersebut dibutuhkan kerjasama yang kerap kali sulit dilakukan. Teori permainan yang dimaksud di sini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana orang-orang berperilaku dalam situasi-situasi strategis. Maksud strategis di sini ialah situasi di mana seseorang ketika memutuskan apa tindakan yang akan dilakukan harus mempertimbangkan bagaimana sekiranya respon orang lain terhadap tindakannya tersebut. Poin E, kekuasaan menentukan harga ada kalanya kuat dan ada kalanya lemah. Kekuatan menentukan harga sangat tergantung pada kerjasama di antara perusahaan yang terlibat dalam industri. Apabila perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pasar oligopoli tidak melakukan kerjasama, maka kekuatan untuk menentukan harga menjadi lemah. Apabila satu perusahaan dalam pasar oligopoli memutuskan harga dalam jangka pendek, maka perusahaan dapat menarik pembeli dalam jumlah yang lebih besar, sehingga perusahaan atau pesaing yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan menurunkan harga yang lebih besar, sehingga konsumen perusahaan yang pertama menurunkan harga akan kehilangan pelanggannya. Kemudian, menghasilkan produk standar atau berbeda corak. Dalam pasar persaingan oligopoli, perusahaan dapat menghasilkan barang standar. Perusahaan oligopoli dalam menghasilkan barang standar banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah. Contohnya seperti industri semen, industri baja, dan sebagainya. Di samping itu, dalam pasar oligopoli juga dijumpai produk yang berbeda corak. Barang berbeda corak dalam pasar oligopoli yaitu banyak dijumlah pada industri akhir. Contohnya seperti industri mobil, industri rokok, dan industri kapal. Kemudian poin F, umumnya perusahaan oligopoli melakukan promosi dalam bentuk iklan. Penggunaan media promosi berupa iklan dalam pasar oligopoli sangat dibutuhkan, terutama bagi perusahaan yang menghasilkan produk yang berbeda corak. Perusahaan dalam pasar oligopoli dengan produk yang berbeda corak ini biasanya rela mengeluarkan biaya iklan yang cukup besar. Pengeluaran biaya iklan yang cukup besar tersebut pada dasarnya memiliki dua tujuan. Yang pertama, menarik pembeli baru. Yang kedua, mempertahankan pembeli lama. Sementara itu, bagi perusahaan yang menghasilkan barang standar dalam pasar oligopoli, umumnya hanya mengeluarkan sedikit biaya iklan, di mana iklan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan